Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maya dengan NPM 12102007 dari kelas reguler sore Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang human capital. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Human capital. Apa sih human capital itu? Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Theodore Schull. Beliau berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada suatu perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Mendeskripsikan human capital dari keempat faktor tersebut, yaitu karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen SDM tersebut. Selanjutnya ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang terakhir, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat dari tim dan orientasi tujuan bersama. Selanjutnya ada peran human capital. Ada beberapa peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya berupa uang tunai dan surat berharga. Aset disebut sebagai financial capital. Yang kedua, aset fisik yang terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang terakhir, aset tak terwujud seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya, peran human capital yaitu sebagai hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. B pertama, buy, yang artinya membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. B kedua, build, yang artinya membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi. B yang ketiga, borrow, yang artinya meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. B yang keempat, bounce, yang artinya melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. B yang kelima, yaitu bin, yang artinya meningkat. Meningkatnya karyawan, jangan keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Tingkatan kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM.
seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lainnya untuk syarat laporan internal. Functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, seperti misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan, dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkatan kompetensi tersebut, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya.